Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirle Amroena dengan NIM 2281070081. Nah, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Nah, sebelum kita memasuki tentang apa itu metodologi penelitian, kita akan mengetahui dulu pengertian dari metodologi dan penelitian. Metodologi sendiri artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian sendiri pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Yang selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui tentang apa itu metodologi, pengertian penelitian, dapat kita simpulkan tentang pengertian metodologi penelitian, yaitu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3, yaitu ada penemuan, pembuktian, serta mengembangkan. Yang pertama yaitu ada penemuan. Penemuan merupakan metode mengajar di EDMI yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Media pembelajaran, sistem evaluasi, dan kriteria guru profesional. Tujuan penelitian yang kedua yaitu ada pembuktian. Nah, pembuktian sendiri untuk membuktikan keraguan terhadap metode mengajar yang berasal dari luar negeri atau metode-metode yang baru ditemukan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian ketiga, yaitu mengembangkan. Misalnya, mengembangkan metode mengajar yang telah ada sehingga menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu ada kita harus mengidentifikasi pemilihan dan perumusan permasalahan. Yang kedua yaitu ada penelaahan kepustakaan. Yang ketiga yaitu ada penyusunan hipotesis. Yang keempat yaitu ada identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi operasional. Dalam metodologi penelitian juga ada indikator masalah pada penelitian. Yang pertama yaitu apabila terjadi kesenjangan antara harapan, yaitu sesuatu yang diinginkan, tentang sesuatu kenyataan. Yang selanjutnya yaitu ada apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Yang selanjutnya yaitu ada pedoman dalam identifikasi masalah. Dalam tahap identifikasi masalah, semua faktor dan variabel dikemukakan sebagai penyebab terjadinya masalah berdasarkan referensi atau hasil penelitian tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada pedoman dalam identifikasi masalah. Yang kedua, pedoman dalam identifikasi masalah ini ada fokus atau batasan masalah yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Oke, yang ketiga yaitu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu ada peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah. Ciri tersebut memungkinkan untuk dilakukan pengukuran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terus ada sebagian contoh variabel antara lain yaitu ada prestasi belajar, metode pembelajaran, motivasi, terus sikap, inteligensi, usia,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lainnya. Terus variabel yang bersifat dan berkarakteristiknya telah dimiliki oleh individu seperti sikap, motivasi, jenis kelamin, usia, agama, integrasi sering dinamakan atribut. Dalam penelitian, variabel atribut biasanya dibuat beberapa kategori. Jenis variabel. Jenis variabel itu dilihat dari perannya ada dua, variabel bebas. Variabel bebas disebut dengan X dan variabel terikat yaitu Y. Variabel bebas sendiri yaitu variabel penyebab atau yang diduga memberi pengaruh atau efek terhadap peristiwa lain. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y, variabel yang ditimbulkan atau efek dari variabel bebas. Terus yang selanjutnya ada variabel dilihat dari klasifikasi pengukurannya. Ada variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif variabel yang keadaannya dapat dinyatakan secara numerik, sedangkan variabel kualitatif yaitu variabel yang keadaannya tidak dapat dinyatakan secara numerik. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada pengertian metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta kualitas hubungannya. Terus di sini ada teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data kuantitatif bisa dengan kuesioner angket, wawancara terstruktur, observasi terstruktur, studi dokumentasi, serta tes. Di dalam kuantitatif sendiri ada yang namanya hipotesis penelitian kuantitatif, yaitu ada 3 hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Terus ada kelebihan dan kekurangan kuantitatif. Jadi ada metodologi penelitian kuantitatif, kelebihan penelitian objektif atau akurat, kekurangan hasil bisa diterapkan ke banyak orang, analisis data lebih mendalam, mudah diulangi. Penelitian kuantitatif kurang memahami konteks, kekurangan fleksibel, bisa kehilangan faktor penting. Di perhitungan penelitian kuantitatif, penghitungannya dengan cara yang pertama yaitu kumpulan data, terus ada bersihkan data, ada analisis deskriptif, ada interpretasi hasil analisis, dan penguji hipotesis. Yang selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu ada pengertian metode penelitian kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, yang sekarang yaitu kualitatif. Pengertian kualitatif sendiri adalah pendekatan sistematif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Metode penelitian kuantitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif. Data-data deskriptif tersebut bersumber dari hasil pengamatan baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau perilaku dari subjek penelitian. Di sini juga di metode kualitatif ada karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu ada hipotesis, objek penelitian, instrumen penelitian, serta metode penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam melaksanakan metode penelitian.
yaitu ada penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menemukan lokasi dan subjek penelitian serta pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, tampilan data pengumpulan data kualitatif yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, angket, serta FGD. FGD itu apa ya? FGD itu yaitu Focus Group Discussion. Nah, bagaimana dengan tadi materi-materi yang sudah saya jelaskan? Semoga paham ya. Tadi yang pertama yaitu ada tentang pengertian metodologi penelitian. Yang kedua yaitu ada tentang pedoman dalam identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu ada variabel. Yang keempat tentang metode penelitian kuantitatif, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada metode penelitian kualitatif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.